Hai, kembali lagi bersama saya Sigli dan Firmanda. Kali ini saya dari KKN PPM Togian akan melanjutkan senandika kelas jurnalistik yang sebelumnya sudah ada pertemuan yang lalu. Yang sebelumnya kita membahas terkait apa itu jurnalistik dan juga produk utama jurnalistik, yaitu berita. Kita di sini akan mengenal terkait bahasa jurnalistik, kemudian produk jurnalistik dan juga media jurnalistik. Seperti itu teman-teman. Saya akan menampilkan suatu layar. Nah, di sini teman-teman, kita akan mempelajari terkait bahasa jurnalistik. Ketika mendengar bahasa, kita kan pasti menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah kita masing-masing. Tapi teman-teman, bahasa yang dikeluarkan pasti akan berbeda ketika dituangkan menjadi tulisan. Entah itu lebih baku, entah itu lebih uh, santai, atau lebih ilmiah. Nah, bahasa jurnalistik itu seperti apa? Nah, menurut pakar bahasa Indonesia Jus Badudu, menyatakan bahwa bahasa jurnalistik itu harus sederhana, mudah dipahami, teratur, dan efektif. Yang pertama harus sederhana. Kenapa bahasa jurnalistik itu harus sederhana? Padahal kan bahasanya memuat informasi penting. Karena justru itu, informasi penting jika dimuat secara terlalu daki-daki atau terlalu berlebihan atau terlalu banyak teori, terlalu banyak penjelasan yang tidak dipahami oleh masyarakat akan sulit. Ini juga berlanjut ke bahasa jurnalistik harus mudah dipahami. Kenapa bahasa jurnalistik harus mudah dipahami? Kan bahasa jurnalistik adalah bahasa profesional. Harusnya lebih sulit dong. Enggak dong. Karena pembaca dari jurnalistik, karya jurnalistik, baik itu berita ataupun opini, itu sebisa mungkin harus bisa dibaca dan dipahami oleh semua kalangan. Tidak peduli dia apa, tidak peduli dia dari keluarga mana ataupun uh, apa namanya umur berapa. Tapi ketika membaca berita, itu mereka langsung paham. Seenggaknya dari judulnya ataupun dari ilustrasinya ataupun dari tulisannya itu mereka bisa langsung paham konteks beritanya seperti apa, yang jangan sampai beritanya itu justru menyesatkan orang gitu loh dengan misleading atau bagaimana berita tersebut tidak merepresentasikan uh, apa yang terjadi atau informasi yang terjadi. Lalu berita jurnalistik itu bahasa jurnalistik harus teratur. Kenapa teratur? Karena bahasanya juga menuntutkan sebuah kronologi informasi. Ketika kita melihat informasi yang terjadi itu nggak runtut gitu ya, nggak jelas, jadi kita bingung untuk memahami informasi tersebut ya. Jadi kalau suatu berita, apalagi berita-berita seperti kecelakaan, kriminalitas, ataupun apa namanya bencana alam, kita harus memahami kronologinya. Nah, bahasa jurnalistik itu harus memenuhi uh, harus teratur ini karena ya kalau nggak gitu ya kita akan bingung terkait informasi-informasi yang beredar bahasa berita atau bahasa jurnalistik itu yang bisa menjelaskan ketidakaturan itu. Dan terakhir adalah efektif. Hmm. Ini efektif bermakna seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman melihat berita yang sangat-sangat luas, sangat-sangat lebar, informasinya sangat lebar, tapi teman-teman bisa mengetahui satu informasi ini hanya dengan satu artikel berita. Nah, bahasa jurnalistik bisa merangkumi semua itu, bisa menghimpun semua itu. Sehingga teman-teman nggak perlu sulit lagi untuk memahami satu bentuk berita. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu dari keempat bahasa jurnalistik ini, itu sudah cukup kalau misalnya teman-teman sudah membuat karya berita dengan konsep eh, empat syarat ini, pasti sudah bagus beritanya. Nggak perlu tulisannya begini-begini, tulisannya begitu-begitu. Yang penting bahasanya seperti ini sudah bagus, teman-teman. Bahasa jurnalistiknya sudah sederhana, sudah mudah dipahami, sudah teratur dan juga sudah efektif. Itu tulisannya insya Allah bagus. Nah, lanjut lagi terkait spesifikasinya dari keempat tadi itu ada dua penjelasan sebenarnya. Yang pertama adalah lugas. Bahasa jurnalistik itu economy of words atau hemat kata. Artinya teman-teman itu kalau misalnya dalam menulis karya jurnalistik berbentuk berita, itu sebisa mungkin teman-teman membuat katanya lebih ringkas, gitu, lebih singkat dan juga apa namanya
menghindari kata-kata yang mubazir gitu atau kata-kata yang jenuh. Jadi kata-kata yang nggak perlu disebutkan seperti majas ataupun hiperbola ataupun yang lain itu nggak perlu disebutkan gitu teman-teman. Nah, ini disebabkan karena keterbatasan ruang dan durasi. Jadi kalau di pemberitaan berita itu nggak sepanjang kita membuat buku ya atau membuat esai atau membuat kayak di tugas sekolah gitu ya itu kan memang disuruh panjang atau disuruh berapa berhalaman-halaman. Tapi kalau bahasa berita 2 halaman aja udah lebih dari cukup sebenarnya, udah sangat cukup sekali gitu. Jadi emang kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang terlalu ribet dan kita ya kalau bisa menggunakan kata yang ringkas saja dan tidak mubazir. Gitu. Kedua adalah right, ringkas. Ringkas ini menggunakan kata atau kalimat yang denotatif. Gitu. Jadi denotatif itu artinya maknanya ya ini aja gitu. Jadi nggak bisa menafsirkan atau memahami kata-kata kita tuh gampang gitu loh. Dan ya ini juga artinya satu pengertian tidak ambigu dan langsung ke pokok masalah alias tidak bertele-tele. Jadi kayak teman-teman memberitakan ini informasinya seperti ini ya sudah ini aja gitu yang diberitakan, nggak perlu kita jauh-jauh ke pembahasan-pembahasan yang lain yang memang tidak nyambung akhirnya gitu. Nah, ketika tadi kan kita sudah menjelaskan terkait produk utama jurnalistik yaitu berita. Nah, kita akan kembali lagi ke sana untuk menjelaskan jenis-jenis berita seperti itu teman-teman. Nah, berikut ini adalah contoh karya jurnalistik berbentuk berita. Apa aja? Ada hard news, opinion news, interpretatif news. Nah, bedanya apa aja? Nah, mulai dari interpretatif news dulu. Nah, interpretatif news itu adalah berita dengan informasi-informasi tambahan. Jadi kalau misalnya kita perlu informasi yang lebih komprehensif, dia biasanya tuh kalau informasinya tuh di awal ada, tapi nanti di bagian belakang dia akan memuat informasi yang lebih panjang, lebih lengkap dan lebih terstruktur gitu. Nah, habis itu ada opinion news. Nah, opinion news ini uh, berita yang berupa opini gitu, teman-teman. Maksudnya kita biasanya kalau misalnya kayak gini tuh bukan 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 awak medianya yang memberitakan, tapi orang diliput atau orang mengirimkan tulisan ke awak medianya seperti itu teman-teman. Jadi kayak misal opini yang ditulis oleh presiden atau wakil presiden. Nah, bukan media yang nulis tapi mereka yang nulis, tapi presiden dan wakil presiden itu mengirimkan tulisannya ke awak media gitu. Lalu artis ini pada umumnya berita yang biasanya itu berita-berita yang lagi in banget, lagi trending banget gitu di sini. Terus dia ditaruh di depan di judul paling awal di majalah kayak gitu. Nah, ini berita yang umum ya, paling umum ya ada 3 ini biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya membuat koran gitu nggak ada berita-berita kayak gini emang agak kurang sebenarnya gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman paling bisa membuat yang hard news ini sih teman-teman, yang paling umum lah terjadi atau umum adanya gitu. Lalu produk jurnalistik yang kedua adalah opini. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan terkait opinion news yang opini news yang ini. Nah, ini kita menjelaskan terkait apa aja sih opinion news itu. Gitu. Yang pertama adalah artikel. Nah, artikel ini ya seperti opini pada umumnya gitu. Jadi ya kita beropini terus kita tuangkan dalam tulisan yang nggak perlu ilmiah ilmiah banget. Yang penting itu nyata tulisan kita. Gitu. Lalu ada esai ilmiah. Kalau ini lebih ilmiah. Yang seenggaknya kita pakai referensi sumber data yang ilmiah. Kalau karikatur ini gambar. Gambar yang biasanya berupa satir atau sarkas gitu yang ditujukan ke tokoh-tokoh atau ke isu-isu tertentu yang gambarnya lucu dan jenaka. Nah, tadi kan kita sudah menceritakan tentang ini ya, media yang cetak ya. Nah, sebenarnya media jurnalistik itu apa aja sih? Nah, ada dua teman-teman media jurnalistik itu yang pada umumnya ya. Dan mungkin sampai seterusnya akan dua ini aja gitu pembagiannya. Nah, yang pertama adalah media cetak. Nah, media cetak ini itu ya seperti media-media yang dipublish atau media-media yang diterbitkan seperti yang kalau paling umum adalah koran ya teman-teman. Yang terbitnya itu harian. Kemudian ada majalah dan tabloid yang sama-sama kalau majalah dan tabloid itu lebih cenderung annual ya, maksudnya dia bisa terbit seminggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali. Yang seperti itu juga ya informasinya informasi-informasi berita tapi dia biasanya lebih in depth gitu beritanya. Lalu media elektronik. Nah, kalau media elektronik itu luas, selama masih dimediasi oleh
teknologi. Sesimpel radio saja itu sudah media elektronik, teman-teman. Jadi sejak adanya era radio itu berita jadi semakin meluas gitu. Penerbitan media dan informasi. Lalu ada siaran televisi dan film, dan juga nanti kalau misalnya di sekarang kan ada media-media yang digunakan di HP atau media daring ya, media dalam jaringan yang mana berita-berita elektronik itu di sana kayak gitu. Nah, itu adalah akhir dari pertanyaan, ada akhir dari kelas kita semua teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan juga menyimak sampai akhir di kelas ketiga ini. Dan sampai jumpa. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kelas ini. Terima kasih.